Saudara, Partai Demokrat resmi melayangkan somasi terhadap pemilik akun TikTok berinisial SWBP. Somasi ini merupakan respons tegas terhadap unggahan video yang menuding SBY sebagai dalang di balik isu ijazah palsu Jokowi. Pak SBY tidak terlibat dan tidak pernah berada di balik isu ijazah Pak Jokowi. Badan Hukum dan Pengamanan Partai Demokrat memberikan waktu 3 hari sejak somasi dilayangkan pada 31 Desember 2025 bagi pemilik akun TikTok berinisial SWBP untuk mengklarifikasi dan meminta maaf serta menghapus konten yang dinilai menuduh SBY sengaja menggulirkan isu ijazah untuk menjatuhkan lawan politik. Demokrat juga menyertakan sejumlah pasal pidana dan ITE dalam surat somasi kepada akun TikTok tersebut. Demokrat menyebut pemilik akun TikTok itu menyesatkan pandangan publik. Pertama, Pak SBY tidak terlibat dan tidak pernah berada di balik isu ijazah Pak Jokowi. Dan disinformasi semacam ini tentu sangat berbahaya karena bisa merusak reputasi dan juga ruang demokrasi. Dan langkah somasi ini tentu ditujukan untuk meminta pelaku menghentikan perbuatannya, kemudian memberikan klarifikasi dan juga permintaan maaf, sekaligus juga ini menjadi sebuah peringatan keras. Kalau misal kemudian masih berlanjut, tentu ini akan berproses menuju proses penegakan hukum selanjutnya di ranah pidana. Tudingan yang mengarah ke partai milik SBY ini bermula dari pernyataan relawan-relawan Jokowi saat mereka dimintai keterangan sebagai saksi pelapor di kasus fitnah ijazah Jokowi yang menyeret Roy Suryo CS. Kala itu, Ketum Solidaritas Merah Putih, Sylvester Matutina menyebut Roy CS hanyalah pion-pion dari tokoh besar yang ingin memecah belah Prabowo Gibran. Bahkan Sekjen Peradi Bersatu Ade Darmawan secara gamblang memberi clue warna parpol di balik isu ijazah palsu Jokowi. Saudara Roy Suryo CS ini kan hanya pion-pion aja. Di belakangnya kan pasti ada tokoh-tokoh yang menginginkan agar Prabowo Gibran ini berpisah, nggak sukses. Ya, hingga 2029 mereka ingin menggantikan dengan anaknya atau orangnya. Ini mantan-mantan petinggi di Republik ini nih. Challenge saja, mencari pemikiran sendiri, berpikir masyarakat sendiri. Bahwa siapa sih kira-kira dalangnya gitu loh. Nah, saat ini saya berbaju apa? Nah, itu mungkin salah satu clue yang bisa saya sampaikan. Tak hanya relawan, keyakinan soal adanya motif politik di balik kasus ijazah juga diamini Jokowi. Lebih dari sekali, Jokowi menyatakan jika kasus ijazah yang bertahun-tahun bergulir sebagai sebuah operasi politik. Yang saya lihat ini memang ada agenda besar politik, ada operasi politik yang sehingga bisa sampai bertahun-tahun nggak rampung-rampung karena keinginan mereka untuk mendowngrade, menurunkan reputasi yang saya miliki meskipun saya nggak merasa punya reputasi apa-apa. Isu ada Demokrat di balik kasus ijazah Jokowi kian kencang berhembus kala politisi Demokrat Benika Harman menyindir ijazah palsu dalam rapat balik di DPR. Kala itu, Beni membandingkan sikap berani Hakim MK Arsul Sani yang berani memperlihatkan ijazah aslinya ke publik untuk menangkis tudingan ijazah palsu. Tim Liputan, Kompas TV. Sebenarnya, tudingan orang besar dan Partai Biru sebagai dalang kasus ijazah Jokowi sudah sejak lama dihembuskan sejumlah relawan Jokowi. Namun kala itu, pihak Demokrat masih sebatas mengeluarkan pernyataan bantahan. Nah, lalu ada apa? Demokrat kali ini memilih somasi pemilik akun TikTok yang dinilai menuduh SBY. Siapa sebenarnya yang disasar Demokrat? Kita bahas bersama juru bicara Demokrat Diska Putri Pamungkas dan relawan Jokowi David Pajung. Selamat petang semuanya. Selamat sore. Selamat petang, Mbak. Oke. Sore, Mbak Diska. Mbak Diska, Demokrat ngasih waktu 3 kali 24 jam. Selain pemilik akun TikTok juga ada 3 pemilik akun YouTube lagi. Sampai hari ini sudah ada yang meminta maaf belum? Sejauh ini kami belum mendapatkan informasi lebih lanjut terkait hal tersebut sehingga kami masih dalam proses menunggu. Oke, tapi apa alasannya kenapa Demokrat baru merespons serius soal tudingan ini sekarang?
Ini karena kita melihat, Mbak, jadi yang dilakukan saat ini oleh Partai Demokrat adalah untuk meluruskan misinformasi yang tidak berdasar yang dituduhkan pada Pak SBY. Kenapa kami melakukannya sekarang? Karena kami melihat bahwa ada sebuah pola di media sosial yang polanya itu berulang dan terkesan dikoordinasi, sehingga kami menilai bahwa ini bisa berpotensi membentuk persepsi publik yang menyesatkan, sehingga ini juga upaya kami untuk justru menghentikan hal tersebut, menghentikan misinformasi yang saat ini justru semakin beredar di publik, dan apabila diteruskan tanpa kami melakukan suatu tindakan yang lebih kuat, yang lebih tegas, tentu ini bisa menyesatkan publik pertama. Dan yang kedua, apabila fitnah yang terus politik fitnah ini terus dibiarkan, ini akan bisa dinormalisasi, dan ini juga akan mengganggu kualitas demokrasi kita ke depan. Sehingga itu yang kami lakukan saat ini adalah untuk mengambil sikap tegas bahwa apa yang dituduhkan selama ini tidak benar, dan apabila hal ini menerus dibiarkan, tentu ini akan dianggap sebagai pembenaran, dan justru membuat politik fitnah adalah sebagai politik yang dibenarkan dalam demokrasi kita. Dan tentu terkoordinasi itu maksudnya berarti Anda meyakini ada satu orang juga di belakangnya? Kami tidak tahu, tapi yang jelas kami melihat bahwa ada pola itu, ada pola di media sosial, pola untuk menuduh dan menyebar fitnah yang tidak terhadap Pak SBY. Dan kami merasa bahwa hal ini adalah hal yang justru pertama, ini akan semakin mengurangi kualitas demokrasi kita. Dan yang kedua, tentu kita tidak ingin bahwa apa yang saat ini publik justru atensinya diambil kepada hal-hal yang kontraproduktif. Padahal saat ini harusnya kita semua, publik saat ini harusnya memberikan perhatian yang lebih kepada apa yang saat ini dirasakan oleh masyarakat saat ini. Misalnya bencana, rehabilitasi, yang seharusnya lebih produktif. Oke, kalau gitu Bang David, ini kan juga sebenarnya isu ini juga jadi memanjang. Salah satunya clue-cluenya kan dilontarkan oleh relawan Jokowi. Tapi kan kalau kita lihat kayaknya kubu dari Jokowi juga terkesannya kok setengah-setengah. Kayaknya juga nggak berani untuk langsung aja nyebutin emang siapa. Apa yang bikin Anda dan juga Pak Jokowi sebenarnya yakin siapa yang ada di baliknya? Iya, kan gini. Sebenarnya Pak Jokowi itu kan orang yang paling beretika ya, paling santun. Makanya beliau hanya menyampaikan bahwa kenapa kasus tudingan itu sudah bertahun-tahun, lintas tahun, dan justru semakin hari semakin membesar ya. Bahkan orang-orang yang sudah ditersangkakan ini kan justru semakin pede, semakin percaya diri ya. Justru dalam posisi mereka tersangka itu, Pak Jokowi ini bukan politisi yang baru kemarin, yang beliau sangat tahu, punya kekuatan informasi, punya intelijensi, punya masyarakat yang mendukungnya, relawan-relawan yang ada yang setiap saat punya informasi yang valid untuk beliau menyatakan statement. Nah, tetapi yang perlu menjadi catatan bahwa Pak Jokowi nggak pernah menyebut nama ya, nggak pernah. Tetapi indikasi-indikasi itu disampaikan Pak Jokowi bahwa ini punya power yang besar ya, ada orang besar, ada kekuatan besar di balik ini. Kenapa orang-orang itu makin pede? Kenapa dia punya rentang masa waktu yang nafasnya panjang, kata Pak Jokowi kan. Nah, sekarang begini. Tetapi kalau publik membaca, ini versi dari kita membaca berbagai macam media sosial juga kan. Publik itu kan bisa menjahit, Mbak. Bisa menjahit bahwa dari satu titik ke titik lain itu ada simpulan-simpulan. Dalam membaca fenomena politik itu harus melihat kondisi-kondisi lapangan. Nah, misalnya gini ya. Sorry nih Mbak Diska ya. Misalnya Pak Roy itu kan, Roy Suryo ini kan kader Demokrat ya. Saya nggak tahu apa sudah dipecat apa enggak. Yang kedua, statement yang paling memilukan sebenarnya dalam kapasitas sebagai anggota DPR itu Pak Benny Kaharman itu kan nyentil banget pernyataan beliau dalam sidang yang resmi di komisi beliau ya di DPR RI, bahwa soal ijazah itu kan disinggung, sebenarnya itu membuat ketersinggungan sebenarnya. Tetapi ya Pak Jokowi kan sebenarnya dalam hal ini mengambil ya senyum aja. Tetapi hal-hal seperti lalu kemudian pernyataan Pak Syarif Hasan ya yang mengatakan bahwa kami pernah dibegal di zaman pemerintahan Pak Jokowi dan tidak mungkin presiden tidak tahu ya begitu semua. Dan semua hal-hal seperti ini itu menjadi satu kesatuan. Denny Indrayana ya. Oke, Bang David. Tadi kan seperti tadi ada setidaknya ada 3 hal. Itu melakukan pembelaan.
Oke, Bang David sebentar. Tadi kan Anda sebut berarti ada 3 hal setidaknya. Dari pernyataan Pak Benny Kaharman, kemudian ya salah satunya juga kan kedekatannya Roy Suryo yang disebut-sebut selalu ya dekat dengan Demokrat. Bagaimana kalau Mbak Diska Mantan. Saya nggak tahu apa mantan atau masih ya. Oke, sebentar. Tahu, ya. Kalau gitu Mbak Diska, tapi bagaimana Demokrat atau Anda juga menanggapi yang Roy Suryo ini kerap dikait-kaitkan dengan Demokrat? Mbak Diska, Dia kan, seperti dia yang kan kita- menteri. Oke, Mbak Diska dulu ya. Boleh saya pertama, kita tahu bahwa Partai Demokrat Pak Roy Suryo sudah lebih dari 10 tahun, 8 tahun sudah keluar dari Partai Demokrat, sehingga tidak ada lagi hubungannya dengan Partai Demokrat. Kita tahu sendiri bahwa sudah ada Bapak David mungkin bisa memulai dengan penelitian, research lebih banyak di Google bahwa sudah ada di mana-mana di publik. Kalau Bapak lihat beritanya sudah ada bahwa Pak Roy Suryo juga sudah mengundurkan diri dari Partai Demokrat lebih dari 8 tahun yang lalu, sehingga tentu tidak ada hubungannya lagi antara Partai Demokrat dan Pak Roy Suryo. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, saya rasa kita tahu bahwa dalam konteksnya kita sudah pernah bahas ini, bahwa dalam konteksnya Pak Benny Kaharman pada saat itu adalah tentang balik tentang UU pendidikan, UU tentang dosen dan guru. Kita tahu bahwa Pak Jokowi adalah bukan dosen, Pak Jokowi bukan guru. Saat itu yang kita obrolkan Pak Benny pada saat itu adalah dalam diskusi tentang sertifikasi guru, sertifikasi dosen. Yang kita tahu juga banyak sekali ada pemalsuan yang tentu tidak ingin dilakukan, tidak ingin ada lagi di kemudian hari. Sehingga kita tentu harusnya pihak Pak David misalnya bisa lebih melihat konteksnya dari mana, sehingga kita melihat bahwa tidak pernah ada seperti langsung begitu ada tuduhan langsung bahwa Partai Demokrat menuduh yang tidak-tidak terhadap Pak Jokowi. Ini juga kasihan Pak. Kalau kita lihat Mbak, kita lihat bahwa Pak SBY dan Pak Jokowi saat ini kondisinya baik-baik saja, hubungannya baik. Lalu kemudian ini sekarang seolah-olah ada yang kemudian ingin memfitnah Pak SBY, ada dalam tudungan ijazah Pak Jokowi yang kita tahu juga tidak pernah ada kaitannya dengan Partai Demokrat. Sehingga kami rasa ini justru ini harusnya yang harus kita luruskan. Salah satunya adalah tentu kita ingin sekali lagi kita ingin mengkonfirmasi bahwa tidak pernah ada keterlibatan Pak SBY dalam ijazah Pak Jokowi. Kita tahu bahwa Pak SBY adalah salah satu orang yang paling demokratis di negara ini. Dia yang kemudian Oke, sorry saya potong dulu Mbak Diska, tapi tadi kan juga menjawab dari Bang David, tapi saya juga mau menanyakan apa yang sebenarnya membedakan, ini kan tudingan-tudingan ini juga salah satunya awalnya muncul dari beberapa relawan Pak Jokowi, tapi kenapa saat itu tidak dilaporkan, hanya dibantah, kalau sekarang dilaporkan, apa bedanya? Ini karena kita melihat bahwa kita melihat bahwa di media sosial ini yang kita lakukan sekarang adalah tudingan di media sosial yang terlihat polanya seperti terkoordinasi dan terus-menerus berulang. Itu yang kami tidak mau, karena apabila kita biarkan bahwa ini akan menjadi normalisasi dan menjadi pembenaran, dan kami rasa bahwa ini adalah hak setiap warga negara untuk memberikan untuk menanggapi apa fitnah yang tidak benar. Itu yang kita lakukan saat ini. Apalagi di media sosial, kita tahu bahwa sekarang demokrasi dimulai banyak di media sosial. Apabila kita tidak memberikan langkah yang tepat, langkah yang tegas atas apa yang dilakukan sekarang, politik fitnah bisa jadi normalisasi di negeri ini, dan kita tahu bahwa itu akan terus mengeradicate kualitas demokrasi di negara ini. Nah, Bang David, Anda juga kan Pak Jokowi juga meyakini kalau ini adalah operasi politik, sebenarnya isu ijazah sampai bisa 4 tahun bergulir. Buktinya apa yang Anda punya? Ya, sangat valid bahwa ini operasi politik, Mbak ya. Dan ini sebenarnya muaranya di 2029. Makanya kata saya tadi, energi dari para pemfitnah ini sangat panjang. Dan Pak Jokowi sudah men-state bahwa ada orang besar di balik ini, tetapi nggak pernah menuding siapa orang besar itu, tetapi indikasi bahwa itu juga sudah tercium, itu sangat valid. Nah, problemnya hari ini adalah kalau orang-orang yang tidak ingin misalnya itu dikaitkan dengan partainya, maka juga statement-statement yang dikeluar dari mulut para politisi di partai mereka itu jangan membuat publik menilai ke sana, kan seperti orang-orang yang saya sebut tadi, kan itu kan menjadi tangkapan publik ya, tangkapan publik nih Mbak ya, termasuk media kan. Media kan memberi judul hari ini. Tapi dengan hanya memberikan clue-clue ini bukannya malah jadi bola liar? Nah, justru itu Mbak. Makanya gini, sebagai politisi-politisi yang bagian dari orang-orang yang katakanlah itu orang-orang negarawan semua ya, harusnya
bijak di dalam berstatement sehingga publik tidak menangkap bahwa oh ternyata yang dimaksud oleh Pak Jokowi orang besar, ada kekuatan politik di balik ini adalah partai itu ya misalnya. Karena statement mereka itu semua statement sindiran, nyinyir ya, dan membenarkan seolah-olah membenarkan langkah-langkah yang dilakukan oleh Roy Suryo CS. Nah itu yang tidak benar. Justru kalau mau mereka bagian dari orang-orang yang disebut negarawan harusnya justru ikut untuk menyatakan bahwa itu semua Bang David, tapi agar narasi ini juga kalau gitu nggak berkepanjangan, berarti orang besar yang dimaksud tuh siapa? Nah, tadi saya katakan gini kan, kita juga tidak ingin langsung menuding batang hidung, tetapi dalam politik itu fenomena itu selalu menunjukkan pada satu validitas ya, sebuah fakta. Itu tadi yang saya katakan, ada benang merah di balik semua itu dari setiap orang-orang yang melakukan statement, melakukan penekanan, ya, melakukan pembelaan, bahkan senada dengan apa yang dilakukan oleh Roy Suryo CS. Nah itu semua yang membuat jangan salahkan publik kalau menuding bahwa oh orang yang besar yang dimaksud itu adalah si itu atau partai itu. Nah ini yang saya mau katakan, itu memang harus lebih bijak di dalam setiap statement, bahkan kalau perlu sesama orang-orang yang katakanlah pernah memimpin republik ini, kalau itu indikasinya bahwa itu salah satu mantan wapres, harusnya saling membela, punya solidaritas terhadap sesama mantan pimpinan negara untuk mengatakan bahwa langkah-langkah ini nggak benar. Oke, Bang David, kan ada menyebutkan juga soal ada benang merahnya, makanya tudingannya ke arah sana. Mbak Diska, bagaimana Anda menanggapi tudingan benang merah itu? Kita sudah bilang, Mbak, dari tadi kita sudah mengkonfirmasi berkali-kali bahwa tidak pernah ada hubungan antara Pak SBY dengan kasus ijazah Pak Jokowi. Yang selama ini kita lakukan adalah kita justru selalu dikait-kaitkan karena dianggap cocok logi dan menyindir begitu kan. Padahal kan yang menyindir itu kita, Mbak. Sekarang saya tanya sama Pak David. Pak David percaya bahwa Pak Jokowi ijazahnya benar, betul? Oh ya asli kan sudah betul. Indikasi dari Lalu kenapa Pak David merasa tersinggung apabila ada orang lain kemudian berbicara tentang ijazah palsu dalam konteks dosen dan guru, tidak tentang pemilu, tidak tentang presiden, lalu kemudian merasa tersindir tentang hal itu. Saya rasa itu juga itu adalah salah satu hal yang menurut saya semakin memperlihatkan bahwa sebetulnya ada apa ini, kenapa lalu kemudian semua hal kemudian tersindir, lalu kemudian selalu menuduh-nuduh selalu kepada Partai Demokrat, termasuk dengan Partai Biru dan segala macam. Dan itulah yang tentu kami tidak ingin terus berlarut-larut, karena kami tahu bahwa ini adalah politik fitnah yang tidak berdasar sehingga harus diluruskan. Dan kami tahu bahwa saat ini kita tidak mau ini akan terus, apalagi kita tahu Pak Jokowi dan Pak SBY saat ini sangat baik hubungannya. Jangan sampai justru oleh orang-orang di sekitarnya dengan hal-hal yang seperti menuduh-menuduh ini justru malah semakin mengurangi kredibilitas Pak Jokowi, justru mengurangi kredibilitas Pak Jokowi, padahal beberapa kali Pak Jokowi bilang bahwa Mbak Diska tidak sudah mau membantah Pak SBY. Mbak Diska, terima kasih. Juru bicara Demokrat dan Bang David Paju, relawan Pak Jokowi, terima kasih sudah berbagi bersama kami selalu.